Tanya Ustaz Agus Jaya, tanya Ustaz Abdul Khair. Di Mesir semuanya gratis. Periksa kesehatan gratis, kuliah gratis, S1 gratis, S2 gratis. Al-Azhar Masya Allah. Begitu sampai di kampung halaman Gemah Ripah Loh Jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa, sehat pun bayar. Apa mau dikata? Karena kita mau penting, bayar. Pak, ini saya sehat, Abdul Somad sehat, udah bisa ngajar. Belum lagi Somad. Apa lagi? Surat keterangan berkelakuan baik. La ilaha illallah. Orang sesoleh ini dia ragu. Dibilangnya tak baik. Saya ini baik Pak. Kita perlu baik itu surat keterangan dari polisi Abdul Somad. Akhirnya saya pun pergilah ke Poltabes, polisi kota besar Pekanbaru Riau. Suruh urus sehat. Dengan ini Abdul Somad dinyatakan tidak terlibat PKI, tidak terlibat teroris. Dia berkelakuan baik. Saya bawa. Ini Pak, surat sehat. Sudah. Ini ijazah. Ini pas foto. Ini KTP. Ini kartu keluarga. Ini kelakuan baik. Apa lagi? Ada lagi Somad. Apa itu? Tes TPA. Oh, TPA kecil lah. Saya sangka TPA itu Taman Pendidikan Al-Quran. Rupanya TPA ini tes potensi akademik. Bahasa Arab 50, bahasa Inggris 50, tes potensi 100, 200 soal 2 jam, 200 soal 2 jam, 2 jam kali 60 menit 120, soalnya 200, berarti satu soal tak sampai 1 menit. Dia mau ngetes kita cepat. Saya baca soal. Tono, Tini dan Tony menjaga warnet. Tono dan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Tony menjaga di waktu sore karena pagi kuliah. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Apalah pertanyaan. Oh, jauh-jauh kuliah. Di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Balik disuruh bertanya Tony, Tini dan Tono. Yang susah saya lewatkan, yang mudah saya jawab. Susah saya lewatkan, yang mudah saya jawab. Yang susah lewat, mudah saya jawab. Akhirnya saya cari lagi, jawab 2 jam, tuntas, selesai semua. Saya keluar, saya tengok kawan saya semua megang kening. Saya tanya, kalian kenapa? Banyak yang tak bisa dijawab, Mat. Kenapa? Waktu habis. Siapa yang habiskan waktu? Tono, Tini dan Tony. Kalian nih bodoh. Kuliah jauh-jauh, bisa pula dibodohi Tono, Tini dan Tony. Saya tak bisa. Asal saya tengok susah, saya lewatkan. Yang mudah saya jawab. Waktu saya tak habis. Akan datang gitulah Somad. Ya, terlambat dah. Setahun lagi tunggu. Keluar pengumuman. Yang keluar pengumuman tes 200 soal. Abdul Somad lulus. Alhamdulillah, lulus. Pak, gimana? Udah bisa saya ngajar? Dosen? Belum lagi Somad. Apalagi? Tes mengajar. Karena banyak orang berilmu, cerdas, otaknya penuh ilmu, tapi kalau udah di depan orang pucat, tak bisa ngomong. Itulah pentingnya adik-adik rajin muhadarah bahasa Arab, muhadarah bahasa Inggris. Jangan cabut, jangan cabut. Siapa yang suka cabut? Saya dulu. Tapi latihan. Rupanya sudah disusun di lokal itu 10 laki-laki, 10 perempuan, ada pengawas, ada penilai, ada penilik, ada pengintip. Dia mau nengok kita bisa tak ngajar. Jadi sengaja mahasiswa ini memang dites untuk ngetes kita. Oh, ada satu mahasiswi, ditengoknya saya dari tadi. Saya terus ditengoknya terus. Dia mau buat saya grogi. Saya gini kan. Akhirnya dia pula yang salah tingkah. Kita mau dia kerjain. Nah, akhirnya saya jelaskan ngajar. Udah selesai. Tes ini sudah. Gimana Pak? Sudah bisa dulu? Ada lagi tes terakhir Abdul Somad. Apa itu? Ini namanya interview. Dalam. View nengok. Interview dalam nengok-nengok. Apa ini? Rupanya interview ini kita dihadapkan dengan guru besar, profesor. Guru besar itu apa? Guru juga, cuman besar dia. Besar. Besok datang interview jam 8. Saya memang selalu on time. Jam 8 dia suruh, jam 7 saya sudah datang. Jam 7 saya datang, naik saya baca-baca. Saya tengok di atas. Visi misi UIN.
ingin menjadikan Riau menjadi tuan rumah budaya bangsa Melayu 2020, menjadikan negeri sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mencetak akademisi yang dapat bersaing di dunia global. Oh. Jam 8 tes. Nomor 003. Dia tak panggil nama lagi. Dirubahnya nama kita jadi 003. Masuk saya ke dalam. Anda siapa? Saya Abdul Somad, Pak. Mau apa? Saya mau jadi tes dosen, Pak. Apa visi misi Anda jadi dosen? Kalau saya lulus nanti saya akan menjadikan negeri ini menjadi tuan rumah bangsa Melayu 2020, akan menjadikan Baldatun Thayyibatun Ghafur, dan anak-anak yang terdidik menjadi civitas akademika yang santun dan berbudi bahasa, religius, agamis, nasionalis, cinta negeri, cinta agama. Oh, mantap betul. Padahal baru saya baca tadi. Itulah gunanya kita rajin-rajin baca apa yang tertulis di dinding, termasuk ini ya. Hadirilah tabligh akbar, pesantren sebagai basis kaderisasi pemimpin bangsa bersama Ustaz Somad, terbuka untuk umum. Gor Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Salatiga. Harus membaca, harus jeli, harus melihat kemungkinan, karena pertanyaan tak akan jauh dari yang tertulis itu. Lalu kemudian dia tanya-tanya, nanti kalau Anda lulus, Anda akan lakukan. Saya akan menulis buku, Pak. Anda akan menulis buku? Iya. Jujur? Ya. Janji? Janji. Baik, jangan ada dusta di antara kita. Alhamdulillah, janji saya tunaikan. Sudah saya tulis buku. Salah satunya ada 2 tadi, sudah saya serahkan ke Kiai. Mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik insyaAllah. Nah, lalu kemudian setelah itu masuk ke ruang berikutnya. Ini ruangan tak kalah ganas. Masuk ke ruang ini. Ini masuk ruangan ini tak ada pertanyaan. Dibiarkannya saya tegak berdiri lama. Putar kanan. Putar saya kanan. Putar kiri. Putar saya kiri. Apa ini? Rupanya dia mau ngetes. Anda tidak cacat. Namanya tes kesamaptaan fisik. Bersyukur adik-adik yang sekolah di pesantren. Telinga kalian tak cacat karena kalian tak pernah tindik. Badan kalian tak cacat karena kalian tak pernah pakai tato. Kaki kalian tak cacat karena kalian tidak naik motor sampai nabrak tiang listrik. Di pesantren kalian terjaga. Alhamdulillah. Jadi bukan orang tua kalian tak sayang, karena kalian ingin dijaga di pesantren ini. Lalu kemudian alhamdulillah kamu tak cacat. Cuman satu pertanyaan dia. Bibir Anda kenapa hitam? Anda merokok? Tidak, saya bilang. Anda tak merokok? Tidak. Walaupun dulu pernah tertangkap sekali. Kenapa bibir Anda hitam? Ya saya hitam, ya bibirnya hitam. Masa orang hitam bibirnya putih? Oh iya. Selesai. Ada satu lagi. Oh ini yang tes yang terakhir. Katanya ini akan mengetes kemampuan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang terakhir ini katanya killer. Kill membunuh. Killer pembunuh. Ngeri juga saya. Anda mau jadi apa? Saya mau jadi dosen, Pak. Dosen apa? Dosen hadis. Kenapa Anda pilih dosen hadis? Karena kebetulan S2 saya di Darul Hadis. Di mana? Di Maroko. Apa itu hadis? Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min ba'di bi'atsatihi wa wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Saya diam, dia pun diam. Saya tak terjemahkan, karena kalau saya terjemahkan nanti banyak pertanyaannya. Dia pun tak tanya panjang-panjang, karena kalau dia ditanya nampaknya macam tak faham. Berapa pembagian hadis? Kalau hadis dilihat dari sampai sanadnya sampai kepada Nabi namanya marfu, sampai ke sahabat namanya mauquf, sampai ke tabi'in namanya maqtu. Kalau dilihat dari kualitasnya yang paling tinggi namanya sahih, di bawah sahih namanya hasan, di bawah hasan namanya dhaif, di bawah dhaif namanya maudhu. Kalau dilihat dari jumlah sanad, jumlah rawi, kalau satu namanya gharib, kalau 2 namanya aziz, kalau 3 namanya mutawatir, kalau mutawatir masyhur, 4 namanya mutawatir. Mutawatir ada 2, mutawatir lafzi, mutawatir maknawi. Apa itu mutawatir? Ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum 'alal kadhib. Iyalah, keluarlah. Dimanapun adik-adik belajar, hafal ta'rif, definisi, pahami. Tak ada beda hadis sahih di Maroko dengan di Maroke, sama. Ittisalus sanad, adalatul rawi, dhabtur rawi, salamatun minas syuzuz, samanatun minal ilal. Kuasai definisi, pahami dengan baik, jangan grogi, jangan takut. Usaha sudah. Ada satu yang belum. Tidak ada doa yang paling makbul daripada doa ibu. Jangan lawan ibu. Jangan lawan ibu. Ayah, jangan juga. Karena kalau tak ada ayah, dari mana kalian datang? Emangnya kalian Mr. Bean? Man a'aqun nas bi husni sahabati. Siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Thumma man?
ummuka, thumma man, ummuka, thumma man, abuka. Ayah satu, ibu tiga. Kenapa ibu dapat tiga? Karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan. Siapa yang mau dapat tiga ini di antara bapak-bapak, coba ada yang tiga ini. Mengandung, melahirkan, dan menyusukan. Saya datang kepada mak, aku sudah kuliah mak, aku sudah belajar mak, sudah tes mak, tapi ada satu yang aku tak sanggup. Engkau doamu makbul, doakan aku lulus mak. Jangan lawan emak. Jangan lawan emak. Jangan lawan emak. Kalau kalian belum bisa membahagiakan dia, jangan susahkan hatinya, senangkan hatinya, buat ranking bagus. Jangan sampai dia dipanggil ke pesantren karena kalian lari, karena kalian sudah melanggar disiplin. Senangkan hatinya. Ridho Allah walidain. Ridho Allah akan turun, terletak pada ridho orang tua. Abdul Somad sudah 41 tahun tak pernah saya lawan emak saya. Kalau merepet dia diam saja. Diam. Kalau tak tahan beli earphone pakai. Orang tua jangan kalian lawan. Mak, doakan aku mak. 9 bulan 10 hari kalian menumpang di perutnya, menetes darahnya dalam darah kalian, menyusu 2 tahun lamanya, meregang nyawa dia melahirkan kalian nak. Andai kalian gendong dia, kalian gendong dia dari Palembang, dari Sumatera Selatan ke Makkah, balik lagi, belum tentu dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkan. Oleh sebab itu jangan lawan dia. Alhamdulillah, sebulan setelah itu tas tes, keluar pengumuman. 2008 bulan Desember, Abdul Somad lulus mengajar. 2018 sampai sekarang, pagi mengajar, siang mengajar, sore pengajian, malam pengajian, diliput, direkam, di-share, ditonton jamaah. Diusir, rupanya diusir itu bad news is good news. Berita jelek bisa menjadi berita baik. Pak Yusuf Kala, wakil presiden yang sekarang, ketika kami jumpa di Masjid Sunda Kelapa, apa kata dia? Saya kenal Ustadz Somad karena Ustadz diusir di Bali. Untung diusir di Bali kemarin. Coba kalau tak diusir orang. Banyak orang kenal. Kenapa? Karena banyak. Sekarang dimanapun saya pergi, orang yang tak kenal itu cuma 2 saja. Pertama tak punya HP, kedua tak punya paket. Insya Allah kalau ada HP, ada paket, kenal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Kita belajar saja, tanya sama Ustadz Mukmin, tanya sama Ustadz Toto, tanya sama Ustadz Abul Khair, tanya Ustadz Agus Jaya. Kira-kira 20 tahun yang lalu kami tahu tak akan jadi apa 20 tahun akan datang. Kami tak tahu entah mau jadi apa. Yang penting belajar saja. Apa yang akan terjadi akan datang, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pasang pancingnya, pasang gagang pancingnya. Ikan apa yang datang itu urusan Allah. Kita pasang pancing, datang ikan sepat. Pasang pancing, datang. Pasang pancing, ditarik, ikan tak ada, cacingnya hilang. Tapi rupanya yang satu lagi hilang sama gagang pancingnya, ditangkap ikan paus. Artinya apa? Allah yang punya kuasa, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuasa Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adapun masalah istri, masalah pacar, kalian yang di pesantren ini selamat dari pacaran, betul? Saya di Mesir 4 tahun, kuliah 4 tahun di Mesir, tak pernah pacaran. Tanya Ustadz Abul Khair, tanya Ustadz Agus Jaya. Ustadz Agus Jaya, saya di 4 tahun di Mesir, tak ada pacaran kan? Tidak kan? Tidak kan? Tak ada. Makanya kalian sekolah aja yang betul, ini kuliah, habis itu belajar, sukses, berhasil, bisnismen. Maka tak usah kalian ragu tentang pacaran-pacaran. Baca komen-komen di YouTube, di FB, berapa banyak. Padahal saya sudah nikah, sudah punya anak. Apa komen mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua dong. Jangan kalian takut. Alhamdulillah di pondok pesantren kalian terjaga. Yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Yang di luar sana tak tahu entah apa yang terjadi. Pergi sana, pergi sini, bonceng sana, bonceng sini, naik sana, naik sini, masuk angin gembung 3 bulan. Tapi di pesantren kalian terjaga. Bapak ibu yang belum juga menyekolahkan anak ke pesantren, daftarkan segera anak anda ke pesantren sebelum tanggal pendaftaran berikut ini. Benteng pertama, benteng terakhir, menjaga anak lajang supaya jangan pecah kepala, menjaga anak gadis
tidak lain tidak bukan adalah pondok pesantren. Syukur kita kepada Allah, masyarakat Sumatera Selatan, bil khusus Indonesia secara umum terjaga karena pesantren. Jadi betul Ustadz kuliah dulu tak ada pacaran-pacaran. Kami di Mesir tak ada yang namanya pacaran-pacaran karena jarak kampus laki-laki dan perempuan 15 km. Satu lokal laki-laki semua. Anak Indonesia, teman kami kuliah di Kairo, 2.400 orang anak Indonesia, 2.400 orang. Yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300, persaingan ketat. Saya termasuk yang kalah bersaing. Tak dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi hikmah yang kita petik adalah terjaga kita, terjaga anak-anak kita, adik-adik tamat pesantren, bakatnya terserah masing-masing. Anak Bapak Ibu tengok bakatnya. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana bawa martil Pak Ustadz, berarti mau jadi hakim konstitusi. Masukkan ke fakultas hukum. Ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz, masukkan ke fakultas kedokteran. Mau jadi dokter spesialis. Dua kemungkinan. Kalau tak dokter spesialis, pecandu narkoba. Tergantung kita mengarahkannya kemana. Oleh sebab itu, tidak mustahil anak dari Raudhatul Ulum menjadi dokter spesialis, jilbabnya panjang, orangnya baik, Al-Quran. Saya ceramah di UII Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia. Apa kata Pak Rektor? Siapa saja anak Indonesia yang hafal Quran, masukkan kemari, gratis, full beasiswa. Allahu Akbar. Jadi adik-adik tinggal belajar saja, enak, bersyukur. Ibu-ibu yang sudah menyerahkan anaknya ke pesantren, jangan tangisi mereka waktu mau balik. Jadi anak-anak ini waktu mau pulang, ibu jangan nangis. Ini banyak ibu-ibu dilepasnya anaknya lagi. Anak, jangan nangis. Kuatkan semangatnya. Kamu tinggal di sini, nak. Mau pulang, kau belajar sini. Belajar. Nanti setelah keluar pagar, baru nangis. Keluar pagar, berhenti sebentar. Ambil tisu. Pergi ke tepi sungai. Karena kalau dilepas dia dengan tangisan, tak kuat dia di dalam. Kami orang tua ini, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, kami sebagai orang tua ini tak tahan berpisah dengan anak. Ya, ada ibu-ibu meninggalkan anak di pesantren, pulang sampai ke rumah nangis 2 hari 3 malam, bengkak biji mata sebesar bakso. Datang suaminya, jangan nangis. Lebih baik anak kita sekarang nangis. Lebih baik nangis sekarang daripada nangis 20 tahun akan datang, karena dia pecandu narkoba, karena dia pezina, perampok, radikal, karena dia penjahat. Lebih baik nangis sekarang. Nah, alhamdulillah Ustaz Somad, sejak saya kasih tahu istri saya, sekarang istri saya tak nangis lagi. Tapi 2 hari sesudah itu, saya pula yang nangis Pak Ustaz. Rupanya laki-laki ini pun hatinya lembut. Ayah kalian sedih juga di rumah, tapi sayang ditinggalkannya kalian di pesantren ini karena sayang. Kalaulah kami dulu tidak sekolah, mungkin tak tahu entah jadi apa hari ini. Maka bagaimana Selatan 20 tahun akan datang? Bagaimana Ogan Ilir 20 tahun akan datang? Bagaimana Indonesia 20 tahun akan datang? Jawabannya ada di pesantren Raudhatul Ulum, insyaallah. Pesantren sebagai basis kaderisasi pemimpin. Tamat pesantren jadi polisi, bisa apa tidak? Bisa. Tamat pesantren jadi tentara, masuk akabri, bisa apa tidak? Bisa. Tamat pesantren 20 tahun akan datang, Ustadz Abdul Somad diundang lagi ke Raudhatul Ulum. Acara reuni akbar alumni Raudhatul Ulum angkatan 2018. Mereka kumpul semua, menelpon Ustadz Somad ke Pekanbaru Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustadz Somad datang ke Raudhatul Ulum? InsyaAllah. Acaranya apa? Reuni akbar. Sampai kemari, tiba-tiba datang mendarat helikopter. Siapa itu? Menteri. Dari mana? Dari Jakarta. Siapa itu? Alumni. Masya Allah. Amin. Itu siapa yang bawa angkot? Supir angkot. Siapa itu? Alumni juga. Loh, alumni kok supir angkot? Dia memang supir angkot Pak Ustadz. Tapi semua angkot di Sumatera Selatan punya dia. Masya Allah. Low profile. Bahkan semua tamu-tamu yang datang ini pakai angkot dia. Gratis? Enggak, diskon 50%. Bangga kita.
Itu yang pakai jas, pakai dasi kemana-mana nyebar kertas itu siapa? Itu alumni juga Pak Ustaz. Kenapa nyebar kertas? Dia caleg, mau nyari suara. Dipakai semua potensi. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi menteri, ada yang jadi apapun. Itu pengabdian engkau setelah engkau mengabdi dunia. Tapi 20 tahun akan datang Abdul Somad ceramah udah tak bisa kuat lagi macam ini. Sekarang masih kuat. Asal 20 tahun lagi asal. Takutkah Ustaz Abdul Somad tidak menjadi ustaz lagi? Takutkah Ustaz Abdul Somad tidak viral lagi? Tidak ada takut sedikit pun. Abdul Somad mati, akan ada 1000 Abdul Somad akan lahir dari pesantren Rawdatul Ulum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasanya saya sudah ceramah lebih 1 jam ini. Dari mana Ustaz tahu kaki sudah mulai kesemutan? Terima kasih segala perhatian. Nanti kalau ada yang nanya, Ustaz Abdul Somad tadi datang Rawdatul Ulum ya? Ya, ceramah dia. Enggak, tak berani dia ceramah di depan kami. Apanya? Cerita-cerita aja dan cerita tentang masa lalu. Entah apa-apa aja cerita aja. Mudah-mudahan dapat menjadi motivasi buat adik-adik sekalian. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami ini pertemuan mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma waffiq ulata umurina. Berikan taufik pada pemimpin kami. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an. Jadikan anak-anak kami, santri kami para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik. Berjuang menolong agamamu. Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan nyawa dan harta mereka. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadzal ma'hadil azim. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada pondok pesantren Rawdatul Ulum yang agung dan mulia ini ya Allah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Jadikan kami orang-orang yang beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma arzuqna al-istiqamah ala syari'atil gharra wat tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam menegakkan agamamu ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba dari pesantren kami, dari negeri kami. Jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.